Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa barik alaihi. Yang kami hormati dan kami sayangi Bapak Pringgondani selaku guru mata pelajaran agama Islam. Kami di sini adalah kelompok 3 Al-Hamid. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurakilah selaku ketua kelompok. Nama saya Rizka Farisha. Nama saya Gadis Naira. Nama saya Sultani Khalizat. Nama saya Akbar. Nama saya Brian Rizky Tomo. Nama saya Haryam Wijaya. Kami akan mempresentasikan materi tentang penyelenggaraan jenazah. Selamat menonton teman-teman. Baik Pak Dani, perkenalkan nama saya Aisyah Nurakilah absen 3. Jadi saya akan menjelaskan mengenai ayat 185 Quran Surat Ali Imran. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk hidup akan mengalami kematian karena dunia ini bersifat sementara, sedangkan akhirat nanti akan bersifat kekal untuk kita semua. Nah, di dunia ini adalah tempat di mana kita diberi ujian. Nah, sesungguhnya sebagai manusia yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini kepercayaannya, kita pastinya harus bersabar dan berikhtiar dalam menjalani ujiannya. Dan pastinya kita harus menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan di Al-Qur'an. Namun jika kita melakukan larangan yang telah ditetapkan di Al-Qur'an, pastinya kita termasuk salah satu golongan yang akan memasuki neraka. Nah, jadi teman-teman, ingatlah bahwa dunia ini hanya bersifat kesenangan sementara dan memperdaya kita. Baik, yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazah itu seorang laki-laki, maka hendaklah dia dimandikan oleh seorang laki-laki atau mahramnya. Namun, jika dia adalah seorang suami, maka lebih berhak untuk istrinya dalam memandikan. Nah, yang kedua, apabila jenazah itu perempuan, maka hendaklah perempuan yang memandikannya atau mahramnya. Namun, jika seorang perempuan itu adalah seorang istri, maka yang lebih berhak untuk memandikannya adalah suaminya. Tata cara untuk memandikan jenazah. Yang pertama, untuk tempat memandikannya pastinya harus tempat yang tertutup. Lalu, tempat untuk jenazahnya itu harus di tempat yang tinggi seperti dipan. Nah, jenazahnya itu harus dipakaikan kain agar auratnya tidak terlihat. Lalu, jenazahnya ini didudukkan atau disenderkan. Lalu disapu perut-perutnya secara pelan-pelan agar seluruh kotorannya keluar. Nah, untuk pemandinya ini dianjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Dan agar bau jenazahnya ini tidak terlalu menyengat, dianjurkan juga boleh menggunakan wangian. Setelah itu, pemandi mengganti sarung tangan untuk membersihkan bagian gigi dan mulut jenazah dan mewudukannya serta membilasnya sebanyak 5-3 kali. Itu disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Yang saya hormati Bapak Haji Pringgondani selaku guru mata pelajaran agama kami dan teman-teman yang saya sayangi dan banggai. Izinkan saya mempresentasikan pelaksanaan tata cara mengkafani jenazah. Lanjut, langsung kita bertanya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu selayaknya kita manusia mengkafani jenazah itu sebaik-baiknya. Kenapa Nabi kita Muhammad menganjurkan sebaik-baiknya? Karena jenazah tetaplah manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, dan sebaik-baiknya manusia adalah yang memanusiakan manusia. Oke, lanjut langsung tata cara mengkafani jenazah. Pertama-tama kita harus menyiapkan 3 lapis kain kafan berwarna putih, tebarkan, bertumpuk, dan bersejajar, serta menaburi kapur barus atau wangian. Oh ya teman-teman, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda juga tentang wangian. Jika kalian hendak memberikan wangian, maka lakukanlah sebanyak 3 kali.
hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi. Oke, lanjut teman-teman. Selanjutnya, ketika memindahkan jenazah dari setelah memandikan untuk mengkafani, kalian hati-hati untuk memindahkannya, karena jenazah sebaik-baiknya itu harus menutupi untuk menjaga kehormatan serta kelayakannya dia menjadi jenazah. Kita menaruh jenazah dengan arah kiblat, yaitu kiblat kepala arah kiblat, kaki berlawanan dengan kiblat. Serta selanjutnya untuk melapiskan jenazah menggunakan kain kafan dianjurkan dari sisi kanan ke kiri, yaitu dari lapisan yang paling atas. Kita harus menutupi juga selayaknya kita menutupi pas lagi memandikan jenazah. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Pringgondani selaku guru mata pelajaran agama Islam, dan yang saya banggakan teman-temanku semua kelas 11-9. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, saya Gadis Naira Jaya akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat penting bagi kehidupan kita khususnya sebagai umat muslim, yaitu tata cara mengkafani jenazah perempuan. Memahami proses ini adalah bagian dan kewajiban kita sebagai sesama umat muslim untuk memberikan penghormatan terakhir yang layak bagi almarhumah. Bahan yang diperlukan untuk mengkafani jenazah perempuan, yang pertama yaitu ada 5 lembar kain kafan berwarna putih, ada kapas untuk menutupi telinga dan hidung, dan ada tali pengikat yaitu untuk mengikat di bagian kepala, perut, dan kaki. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama yaitu memerlukan 5 lembar kain kafan yang terdiri dari baju basahan, kain kurung, kerudung, dan 2 kain kafan tambahan. Lalu taburi wangian atau kapur barus. Yang kedua yaitu letakkan jenazah yang sudah dimandikan di kain kafan yang sudah disusun. Yang ketiga yaitu tutupi lubang-lubang tubuh seperti hidung, telinga, dan mulut dengan kapas. Yang keempat yaitu pakaikan kain basahan, kain kurung, lalu kerudung. Yang kelima yaitu ikat kain kafan di bagian kepala, perut, dan kaki. Dan yang terakhir yaitu bungkus dengan kain kafan tambahan, lipat dari sisi kanan ke kiri untuk menutupi seluruh tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ikhram. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengkafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 5. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditanduk. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. 7. Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aura jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan kiri hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. 12. Ambil kain yang menutupi aura jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 13. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup.
15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara mengapari jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Dani, perkenalkan, nama saya Brian Risitomo, absen 8. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis yang ada di atas. Nah, hadis ini mengajarkan bahwa sholat jenazah memiliki keutamaan besar karena doa dari banyak muslim yang bertauhid dapat menjadi sebab turunnya ampunan Allah bagi si mayit. Jumlah 40 orang yang disebutkan menunjukkan besarnya manfaat doa jemaah. Meski intinya semakin banyak yang mendoakan semakin baik. Dari sini kita belajar pentingnya menjaga tauhid dan menghadiri sholat jenazah sebagai wujud kepedulian serta bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Pak Dani, saya Sultan Kalizat akan menjelaskan syarat sah dalam melaksanakan sholat jenazah. Syarat sah pertama jika kita ingin melaksanakan sholat jenazah yaitu kita harus menutup aurat. Karena dalam Islam menutup aurat itu hukumnya fardu ain atau wajib. Dan syarat sah yang kedua yaitu baik pakaian kita, tubuh kita, dan tempat ibadah kita harus terhindar dari hadas besar, hadas kecil, dan najis. Dan syarat sah yang ketiga yaitu kita harus menyolatkan jenazah menghadap ke kiblat. Dan syarat sah yang terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu niat. Karena dalam Islam niat itu merupakan keinginan untuk melaksanakan sesuatu dengan ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Dani dan teman-teman, saya Rizka Farisya nomor absen 34 akan membahas mengenai ayat Al-Quran yang menjelaskan mengapa manusia harus dikuburkan. Ayat tersebut yaitu Quran Surah Toha ayat 55. Dari ayat ini Allah mengingatkan bahwa manusia asalnya dari tanah. Ketika sudah meninggal akan dikembalikan lagi ke tanah dan saat hari kiamat nanti akan dibangkitkan kembali dari tanah. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan bahwa jenazah itu harus dikuburkan, bukan dengan cara dibakar atau dengan cara lain, karena tanah memang asal-usul dan tempat kembalinya manusia. Baik Pak Dani, perkenalkan nama saya Halim Kurpawijaya dan saya akan menjelaskan tentang cara penguburan jenazah, tata cara penguburan jenazah ya. Seperti yang bisa kita lihat ada 7 poin, namun saya akan menjelaskan 2 poin saja di sini. Yang pertama itu adalah mengantarkan jenazah. Ini merupakan bentuk penghormatan terakhir. Mengantar jenazah adalah simbol solidaritas umat dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam Islam pun ini bahkan menjadi amalan sunnah yang berpahala besar, karena menunjukkan kepedulian kita terhadap kondisi sosial. Yang kedua itu adalah mengirimkan doa. Setelah semua urusan fisik selesai, inilah satu-satunya bekal yang bisa kita berikan yang bagi orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Doa pun bisa menjadi penghubung antara dunia yang fana dan juga alam akhirat. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian dan mintakanlah keteguhan baginya, karena sesungguhnya ia sedang ditanyakan oleh malaikat. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap materi tentang penyelenggaraan jenazah dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.